Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Mohon bertanya kepada Ki Lutfi Basori tentang doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukum mendoakan orang yang sudah meninggal dengan 3, 7, dan 40 dan 100 hari serta pendak pertama. Pendak itu 1 tahun. Pendak pertama, pendak kedua, dan pendak ketiga atau 1000 hari. Bagaimana bila hal itu dikaitkan dengan tradisi Hindu? Dalam kurung pernah lihat video mu'alaf yang dari Hindu bahwa hal tersebut adalah termasuk kepercayaan Hindu. Baik, ini yang mempermasalahkan cuma satu kelompok saja, namanya Wahabi Salafi. Ya, itu aja yang mempermasalahkan. Dunia nggak mempermasalahkan. Ya, jadi yang keberatan itu hanya orang apa? Wahabi Salafi. Ya, begitu. Oh ini mengadakan tahlilan hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100. Ini adalah tradisi Hindu gitu. Ya. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad pun mengislamkan atau islamisasi tradisi. Ya. Contoh misalnya tradisi orang Yahudi. Yaitu orang Yahudi itu berpuasa 10 Muharram. Namanya Asyura. Itu udah puluhan tahun, ribuan tahun zamannya Nabi Musa. Jadi tradisi. Begitu Nabi Muhammad tahu, ringkas cerita oleh Nabi Muhammad diislamisasi, maka umat Islam diperintahkan untuk puasa Asyura, tapi tidak boleh sama dengan tradisi apa Yahudi, harus puasa sebelumnya. Jadi 9, 10 atau dengan puasa setelahnya yaitu 10, 11. Ini namanya tradisi Yahudi yang sudah diislamisasi. Nabi loh ini. Terus apa dikatakan puasa Asyura? Kamu tetap seperti Yahudi. Apa digitukan? Nabi Muhammad kamu ini seperti Yahudi begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya sudahlah. Dan masih banyak ya tradisi-tradisi yang oleh para ulama diislamkan itu masih banyak. Ya enggak? Bahkan itu dipergunakan oleh orang Wahabi Salafi. Contoh apa ini? Kalau kita melihat dunia Islam, Islam itu kan dalam peta keagamaan di dunia ini kan bisa dikatakan datangnya sudah agak akhir kan ya. Wajah di Indonesia misalnya, dulu mana Hindu dan Buddha masih Indonesia, dengan Islam masih Indonesia, duluan Hindu dan Buddha kan gitu kan ya. Ringkasnya begitu. Dan demikian juga di dunia ini, di dunia. Banyak agama-agama yang datangnya terlebih dahulu daripada Islam. Tapi ada beberapa tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam kemudian diislamisasi. Contoh misalnya ini masjid. Dulu zamannya Nabi masjid itu adalah halaman yang diberi pagar. Kemudian bermekaran terus, zaman berkembang sampai jadi masjid. Sudah masjid ada bangunan temboknya itu. Kemudian mengadopsi salah satunya ini, mengadopsi tradisi Buddha yaitu stupa Buddha. Stupa ini menjadi tradisi kebiasaan agama Buddha membuat tempat ibadah itu dengan lengkungan gini ya, namanya stupa, bentuk stupa. Ya, tapi dengan gaya-gaya arsitek tertentu yang orang mengatakan oh ya ini milik agama Buddha. Mungkin ada gambar-gambarnya, patung-patung atau apa itu. Kemudian diislamkan oleh para ulama, maka jadilah kubah. Jadilah kubah. Kubah itu diletakkan di masjid mana saja, namanya kubah. Bentuknya gimana? Stupa juga. Ya, ternyata orang Wahabi protes kan? Nggak ada yang protes itu, padahal itu miliknya apa? Orang Buddha asalnya, stupa-stupa itu. Jelas ya? Cuma diislamisasi. Gimana? Bentuknya di setel sekian lumayan jadi berbeda, tapi walaupun setengah bulatan. Tapi sudah orang mengatakan, ini kubah masjid. Tak mungkin kalau bentuk begini dikatakan ini tempat apa namanya itu? Candi misalnya. Oh ini candinya orang Buddha, nggak mungkin. Ini adalah masjid karena ada sudah diislamkan atau islamisasi. Adat tadi ya, itu satu. Kedua, tahu menara enggak? Menara masjid itu. Apa sih artinya menara? Mahallun nar. Al-manar dari kalimat mahallun nar atau makanun nar. Al-manar, tempat al-manar, ya tempat api. Dulu orang Majusi, kalau mau menyembah Tuhannya, yang Tuhannya itu berbentuk api, maka apinya itu ditaruh tempat atas.
Loh, penyangganya namanya manar. Tempat api. Tapi oleh umat Islam diambil penyangganya itu, kemudian diislamisasi, tidak diberi api, tapi diberi membran. Apa membran ini? Toa, ya, yang halo, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, pengeras suara di atas sana. Jadi maka maka menara yang di masjid-masjid, termasuk juga masjidnya Wahabi yang ada menaranya, itu asalnya adanya orang Majusi. Kemudian diadopsi, dikasih mimbar, jadilah di tempat azan di situ, suaranya, azannya di bawah, suaranya kemana-mana, bisa lebih jauh lagi. Boleh enggak? Ya boleh, itu seluruh dunia ada kan? Sekarang masjid-masjid seluruh dunia ada enggak? Gubahnya ada enggak? Ada menaranya enggak? Ada. Itu bukan milik umat Islam asalnya, cuman islamisasi budaya milik orang non muslim. Apa bedanya dengan demikian? Yasinan itu apa orang Buddha yasinan? Ya enggak lah. Maka cuman hari-harinya saja diambil, enggak masalah. Kemudian dirubah. Saya nggak tahu kalau orang Buddha itu misalnya saya nggak tahu ya. Misalnya doanya Hong Wilaheng, Hong Wilaheng. Hong Wilahengnya dihapus diganti La ilaha illallah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu baca Yasin untuk mayit ini perintah Nabi. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Mau hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-100. Ya, haul, tiap tahun haul, itu tetap mayit yang sudah di kuburan. Kita diperintahkan oleh Nabi kok. Iqra'u Yasin ala mautakum. Kemudian kita membaca Yasin. Cuman orang kalau misalnya diajak bareng-bareng habis Yasin, terus habis Yasin ngapain gitu ya? Kita tambahlah salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata orang Islam senang baca tahlil. Ya, yang baca salawatnya mungkin 10 kali, tasbihnya 10 kali. Begitu la ilaha illallah, asyik orang Islam karena menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100. Akhirnya masyarakat yang semula diajak yasinan memberi nama, cuma memberi nama aja. Ayo yasinan, yang mana sih? Yang ada la ilaha illallah. Oh, yang pakai tahlil itu tak? Iya, yang la ilaha illallah itu kan tahlil, iya. Akhirnya terbiasa lisannya orang itu menjadi tahlilan gitu. Maka ada tahlilan baca doa 100 hari, 1000 hari, begitu Ustaz. Ya dah, itu adalah perintah Nabi. Terus gak boleh. Siapa Anda gak boleh melarang orang baca Yasin dan tahlil untuk mayat? Siapa Anda? Nabi aja perintah kok. Jelas ya? Jadi diislamkan. Banyak Ustaz diislamkan. Contoh ini baju Anda ini ya. Ustaz, ini bajunya namanya baju apa Ustaz istilahnya? Baju koko. Baju koko kan? Baju koko ya. Kalau kita mengatakan busana muslim untuk orang Indonesia, betul? Anda kalau beli busana muslim untuk laki-laki, ya ini baju koko ini. Ini sebenarnya bukan adat Islam. Nabi tidak menggunakan kayak gini Ustaz. Nabi pakai gamis. Ya, tapi orang Islam Indonesia khususnya orang Melayu, termasuk orang Wahabinya sekali itu ya, banyak yang pakai gini nih. Ini kalau kita jujur melihat film ya, zaman dahulu kala ada film silat kungfu Bruce Lee namanya. Bruce Lee atau Bruce Lee itu? Ya itulah bahasanya. Bajunya kayak gini tapi kadang-kadang warnanya hitam, ada kuning, kadang merah, ya kan? Ditutup rapat, ditali gini, ya persis. Sebenarnya begini, itu namanya baju koko namanya. Ya, dan koko ini asalnya kakak bagi nama Cina itu, koko itu kakak si koko itu ya. Jadi baju koko ini bajunya orang Cina sih. Cuman karena yang saya tahu, saya pernah lihat Bracelet itu pakai hitam ya, juga pakai pakai kuning, itu tradisi orang Cina asli sana. Kadang merah juga, begitu kan tradisinya. Oleh ulama-ulama Indonesia diganti saat ini kok bagus, bentuknya sedikit diganti, warnanya diganti putih. Maka mayoritas baju koko itu warna putih yang dikatakan baju busana muslim. Padahal bukan busana muslim asalnya. Ya dah, itu pun dibeli sama orang-orang Wahabi dan dipergunakan. Ya, terus pada haram, pada boleh. Padahal dikatakan nggak boleh ini.
Ya inilah jadi nggak jujur. Jadi banyak sebenarnya tradisi-tradisi yang sudah diislamkan, maksudnya islamisasi tradisi dan tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dilakukan. Jelas ya? Mau nggak tepat 3 hari, ya bilangnya 3 hari padahal tanggalnya hari kelima, nggak masalah. Kemarin kita juga gitu, wah kalau zaman sekarang ini kalau mau tahlilan, kebanyakan orang yang nunggu kalau malam itu, kalau dari luar kota senang malam minggu, malam ahad. Kenapa? Karena besoknya libur. Ya kita bikin saja hari ke-100 Fulan bin Fulan ditempatkan malam ahad. Kenapa? Karena malam libur. Padahal hitungannya 107. Tidak masalah. Dosa? Enggak dosa. Enggak apa-apa. Telat enggak apa-apa karena diajukan. Gitu. Hal-hal kan begitu kan? Ada hal di Fulan di tempat ini karena ada masalah maka ditunda 1 bulan lagi kan gitu. Dosa? Enggak dosa. Ya dah, itu kan tradisi aja nggak masalah. Itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tidak nggak sama dengan Wahabi Salafi, pasti nggak sama. Ya dah. Sekali lagi kalau ada orang mempertanyakan kebulihan, ya kebulihan melaksanakan doa untuk hari ke 3, 7, 40, 100 pendak sampai 1000 hari bagi Ahlussunnah wal Jamaah boleh. Jelas ya? Ahlussunnah wal Jamaah boleh, tapi bagi Wahabi Salafi tidak boleh. Memang berbeda, Ustaz. Wahabi Salafi dengan Ahlussunnah wal Jamaah jelas berbeda, karena dalilnya juga berbeda. Ulama-ulama salaf pun berbeda, ya dah. Kalau kita mengikuti jalur yang benar dengan sanad keilmuan yang benar, maka banyak ulama-ulama di dunia, saya tidak katakan di Indonesia, di dunia ini mengamalkan seperti tadi itu. Tahlilan biasa. Hall di Indonesia ini yang datang juga dari berbagai tempat, dari luar negeri pun ada. Ya dah, biasa itu. Karena memang boleh, jadi tidak masalah. Jelas? Ada lagi Ustaz? Sudah habis ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa memberikan pencerahan bagi kita. Nggak usah was-was ya, nggak usah was-was, nggak usah ragu. Kalau kita mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan amaliyahnya, insya Allah semua ada dalilnya. Ya dah. Mau dikatakan apapun oleh orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah nggak perlu itu diurusi gitu ya, biarkan mereka. Kata mutiara, biarkan anjing menggonggong ya, tapi tahlilan tetap akan berjalan ya dah. Biarkan anjing menggonggong tapi haul tetap berjalan kan gitu kan ya. Biarkan anjing menggonggong tapi maulid Nabi kita tetap berjalan. Semakin marah kan maulid Nabi, semakin dekat akan semakin marah, luar biasa ya dah. Biarkan mereka menggonggong, kita Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap melaksanakannya karena kita pakai dalil ya, bukan kosongan kita ya. Itu saja.